ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, beberapa saat yang lalu saya bertemu dengan salah satu teman sesama dai. Beliau bercerita tentang sebuah kisah perjalanan salah satu anak manusia. Beliau bercerita, dikisahkan ada seorang suami yang bekerja di sebuah perusahaan asing. Dia berusaha atau bekerja di perusahaan itu menjadi seorang akuntan. Karena perusahaan tempat dia bekerja adalah sebuah perusahaan yang cukup besar, dia mendapatkan gaji yang cukup menggiurkan. Dalam satu bulan dia digaji 30 juta rupiah. Dan dia hidup dalam serba berkecukupan, bahkan mungkin cenderung lebih. Pun demikian, ada satu hal yang membuat dia tidak tenang di dalam pekerjaannya. Apa gerangan? Di dalam perusahaan tersebut dia sangat sulit untuk menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah. Karena perusahaan tempat dia bekerja tidak peduli dengan masalah ibadah tersebut, karena memang mereka adalah orang-orang non-muslim dan mereka dikejar target pekerjaan yang dibebankan kepada para pekerjanya. Walaupun dia hidup serba berkecukupan, dia merasa tidak tenang dengan fenomena yang dia alami. Sampai datang suatu saat dia mencurahkan isi hatinya kepada sang istri yang tercinta. Dia berkata kepada istrinya, "Dek, kita alhamdulillah hidup serba berkecukupan, bahkan cenderung berlebih. Tapi saya merasa ada sesuatu yang tidak nyaman dalam pekerjaan ini." "Apa mas?" kata istrinya. "Saya sulit sekali untuk melakukan sholat berjamaah di perusahaan tersebut. Bagaimana menurut adik kalau misalnya saya keluar saja dari pekerjaan ini?" Kira-kira apa jawaban sang istri? Kalau istri kebanyakan orang mungkin akan mengatakan, "Wah jangan mas, sayang, nanti kita akan makan apa?" Tapi ternyata istri tersebut adalah istri yang salehah insya Allah. Sehingga dia berkata, "Ya mas, saya dukung keputusan mas 100%. Sang suami sangat senang mendengar jawaban dari istrinya yang mendukung keputusan dia. Akhirnya dia keluar dari perusahaan itu, meninggalkan gaji yang begitu besar dan begitu menggiurkan. Akhirnya dia membuka hidup baru. Dia berusaha untuk berjualan keliling, pakai motor, jualan anu. Dan subhanallah, setiap dia memulai usahanya, selalu usahanya itu seret. Hampir-hampir tidak ada pemasukan yang bisa diandalkan dari usaha tersebut. Sampai datang suatu hari, dia ditawari oleh salah satu pembuat CD akuntansi atau program akuntansi. "Bagaimana kalau kamu jualan jadi sales CD akuntansi saya?" Maka dia dengan sangat berbahagia menyambut tawaran tersebut. "Siap, saya akan jualan nyales," ya, menawarkan CD tersebut ke perusahaan-perusahaan atau PT-PT yang ada di kota Jakarta. Mulailah pekerjaan baru dia sebagai seorang sales. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, lewatlah 1 bulan. Selama 1 bulan itu tidak satu pun di antara CD yang dia tawarkan yang dibeli.
Sehingga pemasukan dia bulan itu 0. Dia masih tetap bersabar, dia lanjutkan ke bulan yang kedua. Ternyata nasib dia di bulan yang kedua sama dengan nasib dia di bulan yang pertama. Tidak ada satupun di antara barang yang dia tawarkan dibeli oleh orang yang dia tawari. Menginjak bulan yang ketiga, alhamdulillah, ternyata nasibnya juga tidak jauh beda. Tidak ada satupun di antara CD yang dia jual. Selama 3 bulan berturut-turut, tidak 1 rupiah pun masuk ke kantongnya. Satu hal yang membuat dia kuat adalah walaupun dia pekerjaannya begitu berat, beda ketika dulu bekerja di perusahaan asing, dia berada di sebuah ruangan yang ber-AC, yang sejuk. Sekarang beda, dia harus keliling-keliling pakai motor dia. Kulitnya yang dahulu putih sekarang jadi hitam. Salah satu yang menguatkan dia adalah selain karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah karena begitu dia pulang dalam keadaan berkeringat, masuk rumah sang istri sudah siap dengan senyumannya yang sangat manis, menyambut suaminya, memijat suaminya, menghibur suaminya. Ketika kehujanan, begitu sampai rumah sudah siap air hangat untuk mandi, handuk sudah siap, sehingga dia tetap kokoh di dalam prinsip tersebut. Bulan pertama, kedua, ketiga, kosong. Hampir-hampir kalau boleh kita katakan 3 bulan itu 0, tidak ada pemasukan. Padahal kalau dia bekerja di perusahaan yang lama, dalam 3 bulan dia sudah menghasilkan 90 juta. Sampai tiba suatu hari ketika dia sedang sholat di sebuah masjid. Selesai sholat dia duduk merenung. Dia memikirkan nasibnya. Bagaimana kok Masya Allah sulit sekali untuk mencari barang serupiah pun. Ketika dia sedang merenung, tiba-tiba ada seorang bapak yang mendekati pemuda tersebut dan membuka obrolannya dengan bertanya, "Adik, kerja apa?" Ditanya dengan pertanyaan seperti itu, dia menjawab, "Oh, saya jualan CD program, Pak. Program akuntan." "Oh, gitu ya, Dek ya. Terus, kalau kayak gitu, adik bisa dong bikin laporan keuangan?" "Iya, bisa, Pak. Bahkan itu memang pekerjaan saya. Ketika dulu saya masih bekerja di sebuah perusahaan asing." "Oh, gitu ya, Masya Allah. Adik, saya ini lagi pusing. Saya punya perusahaan dan sampai saat ini saya belum punya pembukuan yang bagus. Sebentar lagi saya harus menyetorkan pajak. Dan sampai saat ini perusahaan saya belum ada pembukuannya, pemasukan, pengeluaran dan seterusnya, laporan aktiva, pasiva dan tetek bengeknya. Adik bisa nggak bikin laporan tersebut?" "Insya Allah bisa, Pak. Saya bisa insya Allah. Kalau kamu bisa membuat laporan ini, maka kamu akan saya beri 100 juta rupiah." Subhanallah, dia kaget sekaligus terharu. Rizki dia selama 3 bulan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 1 menit. Bahkan masih ditambah bonus 10 juta menjadi 100 juta. Akhirnya betul, dia menjalankan tugas yang dibebankan kepada dia tersebut. Dia buat laporan dan si bos itu puas dengan hasil laporannya. Setelah itu pesanan untuk membuat pembukuan keuangan perusahaan-perusahaan besar mengalir deras kepada orang itu. Bahkan sekarang dia sudah membuka akuntan bebas, punya 10 karyawan. Kalau dulu dia jadi karyawan, sekarang dia mempunyai 10 karyawan. Bahkan beberapa saat yang lalu dia bercerita, "Alhamdulillah, baru saja saya mendapatkan tender untuk membuat laporan sekian M." Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kisah nyata ini meninggalkan sebuah pelajaran yang sangat berharga kepada kita, bahwa
tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meniti jalan yang sudah digariskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tidak akan pernah merugikan seorang hamba. Maka di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan diberi rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Sering ada orang curhat datang ke rumah saya. Dia bilang, Ustaz, saya ini bekerja di sebuah perusahaan, ya kayak tadilah misalnya sulit untuk beribadah atau bergerak di sebuah bidang yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, bikin sesuatu yang dilarang oleh Islam. Ataukah saya bekerja di suatu instansi yang di situ ada ribanya. Saya pengen keluar tapi saya takut, Ustaz. Apakah nanti saya bisa makan atau enggak setelah saya keluar dari sini? Nanti anak istri mau makan apa? Inilah sebagian orang. Dia bertawakal bukan kepada Allah, tapi dia bertawakal kepada perusahaan. Dia bertawakal kepada PT. Dia bertawakal kepada bank. Dia bertawakal kepada bos. Dia tidak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lupa bahwa apa yang dia miliki dan yang dimiliki oleh PT dan yang dimiliki oleh semua manusia yang ada di muka bumi adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala demi untuk mengejar keridhaannya, maka Allah akan berikan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Man taraka syai'an lillahi awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan beri ganti yang jauh lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, mari kita perbaharui tawakal kita, ketergantungan kita. Mari kita perbaharui dengan terus bertawakal, bergantung kepada Zat yang maha kuasa dan maha perkasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب